Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi, Bu. Bentar ya, kita sambil nunggu teman-teman yang lain bergabung, kita tunggu sekitar 5-7 menit ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi kawan-kawan. Suara saya jelas ya? Mas, Bu. Oke, baik. Sepertinya sambil menunggu teman-teman yang lain, karena waktu itu sudah berjalan ya, kita mulai saja begitu untuk pertemuan hari ini, di mana sesuai dengan jadwal ya, kita melaksanakan kebinekaan 7, yaitu kunjungan ke salah satu tempat wisata juga, kemudian tempat pusat edukasi juga di sini. Seperti yang kawan-kawan ini ya ketahui begitu bahwa kita sedang di Bukit Tengkiling. Nah, hari ini kita virtual Zoom, tetapi tidak bisa mengitari semua tempat karena memang tidak memungkinkan begitu ya, untuk luasan wilayahnya sangat luas sekali. Jadi ada 3 bukit yang kita explore gitu. Kemudian juga spotnya banyak yang tidak ada sinyal. Jadi ini adalah salah satu spot di mana di sini pusat edukasi begitu, karena biasa dilakukan beragam observasi ada di sini. Nah, untuk mengeksplor secara keseluruhan, kami sudah mempersiapkan begitu salah satu tayangan agar bisa ini ya, bisa dilihat nanti luasan wilayahnya secara keseluruhan begitu. Nah, kan tetapi pada pertemuan hari ini kita tetap mengeksplor di sekitar sini. Nanti kita bisa sambil sharing ya kawan-kawan untuk
kegiatan hari ini begitu. Mungkin kita ini dulu ya, melihat tayangannya dulu mengenai cuplikan begitu tentang kondisi dan keadaan yang ada di Bukit Tangkiling ini. Mungkin izin operator bisa dibantu. Is there anybody out there? Is there anybody left who cares? All I wanna do is dance here in Wonderland. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways.
sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. On we'll go, finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest, echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. On we'll go, finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest, echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Seperti yang kita ketahui, pura merupakan tempat suci umat Hindu, yang dimana pura adalah tempat melakukan persembahyangan, memuja kekuasaan Ida Sang Hyang Widiwasa Ranying Hatala Langit. Pura biasanya didirikan di tempat yang sekelilingnya asri, seperti gunung, bukit, goa, hutan, dan sebagainya. Nah, di Kalimantan Tengah terdapat pura yang dibangun di atas bukit, yaitu Pura Sali Paseban Batu, yang terletak di Kelurahan Tangkiling, Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya. Umat Hindu asal Bali yang berada di perantauan Kalimantan Tengah
khususnya di wilayah Kecamatan Bukit Batu, Kota Palangkaraya, memiliki pura yang keberadaannya begitu melekat dengan leluhur suku Dayak yang ada di Kalimantan Tengah. Kali ini saya sedang berada di Pura Salih Paseban Batu, Bukit Menggiling, yaitu di mana pura ini adalah tempat melakukan persembahyangan umat Hindu. Pura Salih Paseban Batu ini merupakan pura yang menjadi pemersatu antara umat Hindu Bali dengan umat Hindu Keharingan. Tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tapi, kata dokter Intel, belum semua rakyatnya sejahtera. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Nyata seindah surga, bersyukurlah pada yang kuasa. Cinta kita di dunia. Sudah bulat, Sampai ke Makmur Banarci. sampai tuh lempeng ya. Baik, jadi ya, kenapa oke, maaf, karena koneksinya kurang stabil ya. Nah, seperti yang kawan-kawan lihat tadi, di beberapa bukit itu memiliki beragam hal-hal yang bisa kita hadirkan. Dan juga kawan-kawan bisa lihat atas tempat pemandian begitu ya. Kemudian juga di situ ada beberapa titik asli. Nah, jadi di sini kita ditemani sama salah satu mahasiswa dari salah satu universitas negeri yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya, yang mana mereka sedang melakukan magang gitu ya. Nah, mungkin jurusan biologi dari Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Palangkaraya. Oke.
Di sini ngapain aja ya gitu? Ya, untuk kegiatan kami di sini selama 2 minggu, kegiatan magang kami yang pertama itu kami anggrek, kemudian kalian makan satwa di kandang transit, kemudian melakukan pembersihan resort, kemudian pengamatan harian buaya yang sedang bertelur. Oh, berarti sambil melakukan observasi juga gitu ya. Jadi tidak cuma sekedar pembantu secara administrasi begitu ya, tetapi juga sambil melakukan observasi. Nah, selain itu apa aja sih yang bisa diceritain, dibagi ke kita gitu? Yang ada di sini apa aja sepengetahuan Mbak? Apa aja yang ada di sini yang Mbak ketahui gitu? Tadi misalnya pemeliharaan buaya gitu ya. Nah, mungkin bisa diceritakan tuh teknisnya atau ngapain aja. Ya, jadi kita di sini untuk kayak pengamatan harian buaya yang bertelur itu kita amati dari jam 6, jam 12, dan jam 5. Jadi kita amati apa pergerakannya, bagaimana dia sampai telurnya menetas kayak gitu. Kemudian untuk melakukan pembersihan demplot anggrek tuh kita 2 hari sekali kita siram, kemudian kita kasih pupuk kayak gitu. Kita bersihkan kayak hama-hamanya dari hama-hamanya. Kemudian untuk pemberian makan hewan yang di kandang transit itu tiap pagi kita kasih makan beruang, elang, terus kemudian ada burung juga. Itu kegiatan kami setiap hari. Itu ini enggak sih, kalau misalnya kita kan kesannya ya kalau misalnya kayak buaya gitu terus beruang itu kan kayak kita dengar tuh kayak ekstrim ya. Nah, itu gimana sih cara ngasih makannya, terus ini ada teknik tersendiri nggak sih kalau di kalian gitu ya? Kalau kami sih Mbak, untuk kasih makannya itu kami cuma ngelihat aja kayak gitu, memang ada khusus dari mereka BKSDA-nya. Cuman kayak mereka tuh ya udah kayak mereka yang udah di kandang tuh udah jinak kayak gitu Mbak. Jadi kalau udah dikasih makan tuh tinggal dikasih aja ke kandangnya, jadi mereka makan aja. Nggak mengganggu ya. Karena kan kalau kita ketahui ya gitu, kalau misalnya beruang terutama itu kan nggak bisa kaget gitu. Kalau dia kaget kan otomatis kayak kebuasannya itu bisa muncul gitu kan ya. Jadi kita kayak dengar tuh kayak ekstrim gitu. Oke, itu kawan-kawan sebagian mungkin boleh nggak sih kalau kami izin melihat tempat ini pembersihan anggreknya gitu? Ya silahkan. Oke, kita sambil jalan mungkin kawan-kawan kita explore apa sih yang ada di sini ya. Kalau ini demplot anggreknya. Oh ini ya. Ya. Jadi setiap 2 hari sekali kami siram. Jadi ini jenis-jenisnya, ada beberapa jenis-jenis anggrek di sini. Ini anggreknya didatangkan dari luar apa memang khas dari Kalimantan Tengah sih? Khas dari Kalimantan Tengah. Begitu berarti semua yang ada di sini itu memang keragaman yang memang ada di Kalimantan Tengah. Ya, keragaman yang ada di Kalimantan Tengah. Oke, mungkin salah satunya Mbak boleh diceritain deh jenis anggreknya apa gitu. Saya sih Mbak masih kurang tahu karena kami kan magangnya baru beberapa hari, jadi masih belum terlalu ini sama jenis ini. Tapi kalau yang kegiatannya sendiri gitu apa aja? Tadi kan sudah diceritain nih kalau misalnya pembersihan dan lain-lain gitu. Itu ada ketentuan nggak sih dari setiap jenis ini? Apakah penanganannya sama atau ada perlakuan khusus gitu? Kayaknya sama semua. Sama semua. Ada banyak ya yang menjadi jenis gitu yang ada di sini. Ya. Ini juga anggrek ya? Ini lebih kayak ke pandan-pandan gitu ya daunnya. Jadi tuh punya banyak macam jenis daun juga ya. Maksudnya di setiap ininya gitu punya beragam bentuk, beragam jenis juga gitu ya. Dari ini. Kayak ini ada yang tanya di Kalimantan Tengah katanya apakah ada anggrek hitam? Ada ya. Tapi jenisnya berbeda ya sama anggrek yang ada di luar itu. Kalau di kita itu anggrek hitamnya yang di tengahnya ya yang hitam gitu.
Kalau di luar itu kan memang full hitam. Ya, full hitam. Kalau di kita itu seperti apa spesifikasi? Kalau misalkan di kami memang full hitam. Oh, full hitam Ya, juga. full hitam. Gitu. Di sini tapi nggak ada ya? Iya, nggak ada di sini. Contohnya. Oke, mungkin kawan-kawan boleh deh sambil tanya-tanya ya. Silahkan di kolom komentarnya begitu untuk meninggalkan pesan terkait pembahasan kita hari ini, mumpung ada narasumber nih. Mungkin apa lagi Mbak yang bisa kita explore gitu, yang ada di sini selain tempat anggrek yang bisa mungkin kita kunjungi Di kandang buaya. Oke, ini kawan-kawan kita sampaikan ya kenapa kita tidak menggunakan masker, karena di sini juga tidak ada orang lain, cuman kita aja begitu. Jadi kita juga sambil ini ya, sambil jaga jarak untuk apa namanya berkomunikasi dan lain-lain. Ini salah satu tadi yang ada di tayangan ya kawan-kawan, di mana di tayangan tadi itu ada salah satu tempat yang menunjukkan tempat di mana penangkaran buaya, begitu kemudian ada penangkaran dari beruang. Nah, karena tadi beruangnya sudah dikatakan jinak ya, jadi kita boleh deh coba melihat lebih dekat begitu. Di sini juga banyak ya kawan-kawan keragaman yang bisa dieksplor begitu. Ada tempat bermain, kemudian juga ada spot pantai, begitu spot foto juga. Terus di sini juga terdapat beragam ini ya, beragam jenis binatang tadi. Karena memang posisinya di dalam hutan ya kawan-kawan, jadi beberapa spot itu memang hilang begitu sinyal keluar. Nah, jadi itu terdapat salah satu
biasa sering ditemukan di Kalimantan Tengah. Karena di Kalimantan Tengah itu yang bisa di Tengah itu banyak terdapat anak ini masyarakat dihuni begitu oleh jenis binatang misalnya kekayaan yang dimiliki oleh Kalimantan Tengah. Nah, kawan-kawan di sini juga ya kalau kita bisa lihat begitu bahwa terdapat beragam tempat untuk arena bermain yang salah satunya adalah tempat sepeda gantung begitu. Nah, karena kebetulan lagi ditutup karena di masa pandemi tadi, maka belum bisa kita coba ini gitu. Karena memang ini ya, laptop tugasnya juga yang mengelola untuk bagian pelayanan di ini belum datang begitu, sehingga kita tidak bisa menanyai lebih jauh lagi terkait berapa biaya sewa dan lain-lain gitu. Nah, mungkin kawan-kawan bisa sambil sharing nih di tempat kalian gitu, kira-kira apa sih yang bisa dibagikan ke kita kalau melihat kondisi yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya di Bukit Tangkiling ini begitu. Silahkan, mungkin Maijen. Maijen. Cek apakah suara saya terdengar? Masuk Ibu. Oke, di saya masih terputus-putus ya. Bisa diceritakan begitu. Itu biasa di bentuk itu memang dibuat taman apa namanya kebun lah begitu. Nah, kalau di sini memang murni begitu. Jadi tidak dibuat memang murni lalu kemudian dikembangkan oleh pemerintah daerah sebagai potensi wisata daerah, karena memang seperti yang kawan-kawan ketahui tadi ya bahwa di sini juga dimanfaatkan begitu. Ada salah satunya dari Bukit Karamel. Bukit Karamel itu di mana tempat untuk peribadatan bagi apa salah satu agama begitu yang ada di Indonesia khususnya. Nah, jadi ada satu tempat yang memang dipergunakan begitu. Lalu kemudian juga ada pura, itu juga salah satu tempat begitu ya yang sudah dilihat oleh kawan-kawan tadi. Mungkin silahkan sharingnya, Irfan atau Arif Muhammad tadi. Mohon maaf Ibu, tadi nggak ada sinyal. Emang ini lagi bahas yang mana ya Bu? Soal yang bukit itu. Boleh.
silahkan explore begitu apa sih yang ada di tempatnya Arif Muhammad. Karena kan tadi sudah melihat begitu ya di Bukit Tenculing itu ada beragam begitu. Nah bedanya di Bukit Tenculing ini tempatnya adalah bukit yang memang dikelola oleh pemerintah begitu untuk berbagai kegiatan baik observasi, penelitian, pendidikan, kemudian juga ragam peribadahan begitu ya yang memang natural, lahir dari alam sendiri, disuguhkan oleh alam begitu. Silahkan, atau misalnya ada yang mau ditanya-tanya dulu nih sama mbaknya tadi, Mbak Agatha ya. Silahkan kalau ada yang ini yang mau ditanyakan atau mau mengeksplor tempatnya, dia sharing. Silahkan Arif. Kalau di tempat saya itu nggak ada yang namanya bukit itu, Bu. Kita di dataran rendah soalnya. Kalau persoalan rumah ibadah, kita juga cuma 2 agama sini yang ada rumah ibadahnya. Katolik sama Protestan, terus sama Islam gitu. Untuk tempatnya sendiri tuh di pinggir jalan raya sih kalau untuk ibadah sama kayak yang biasanya. Dan itu memang belum pernah ada kericuhan atau gimana-gimana juga nggak ada kalau di sini. Kalau untuk tempat penelitian juga setahu saya tidak. Kalau saya sih kurang mendengar ya, Bu, soalnya kalau tempat ini. Walaupun memang banyak ya, kalau di Sumatera juga masih banyak hutannya gitu. Kalau penelitian paling di Bengkulu Kota gitu atau Dinas Pertanian di sini. Karena kita memang ada banyak hutan juga, Bu. Jadi lebih banyaknya ke pertanian juga kalau masalah penelitian di sini. Terus apa lagi gitu. Udah itu aja sih. Oke, makasih ya Arif Muhammad sharingnya begitu. Sebelumnya kalau tidak ada yang ditanyakan ke Mbak Agatha, kita ucapkan terima kasih banyak ya. Mungkin ada kesibukan lain begitu yang perlu dikerjakan. Makasih banyak atas waktunya. Mohon maaf juga ini dadakan gitu ya. Tiba-tiba kita ketemu di sini. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga lancar apa yang menjadi kegiatannya ya. Mungkin nanti barangkali kita bisa ketemu lagi begitu, sharing lagi. Oke, baik, terima kasih banyak. Terima kasih Bu, saya Pak izin pamit ya Bu ya. Iya. Oke, mungkin kita bisa sambil sharing aja ya kawan-kawan terkait apa yang sudah sudah di explore begitu. Nah, jadi di Kalimantan Tengah itu memang tempat yang kaya akan keluasan wilayah gitu. Terus juga di dalamnya itu beragam yang memang bisa di explore sebenarnya untuk menjadi salah satu daya tarik, sehingga seperti yang disampaikan kemarin bahwa itu memang wilayah kawasan hutan yang tentunya di dalam membutuhkan berbagai keaslian yang ada. Nah, jadi kawan-kawan yang memang bisa kita ini kan ya bisa kita lihat begitu secara langsung, karena memang pada kondisinya di Bukit Tenculing khususnya itu tadi seperti yang kawan-kawan lihat banyak sekali kawasan yang begitu tidak bisa sembarangan orang. Nah, seperti tadi di Bukit Karamel juga itu tempat beribadahan yang tidak semua orang boleh begitu. Jadi hanya pada prosesi dan kesempatan tertentu yang memang boleh dikunjungi. Jadi kenapa kita tidak bisa ke sana juga? Salah satu alasannya adalah itu gitu ya. Karena yang boleh berkunjung ke situ hanya orang-orang yang memang memiliki kepentingan di situ begitu. Dan kita perlu dan patut menghargai itu. Dan sampai saat ini juga semua orang memang di Kalimantan Tengah khususnya begitu ya sudah mengetahui terkait aturan tersebut, dan juga kita ini menghargai begitu untuk keadaan tersebut, sehingga kalau kita bisa memflashback begitu ya bahwa toleransi, keagamaan, kemudian keragaman yang ada di Kalimantan Tengah itu memang berjalan itu seimbang gitu. Jadi
ada kan yang memang dikhususkan, dan kita juga membantu begitu menjaga, melestarikan dengan porsinya kita. Nah, mungkin kawan-kawan bisa sharingkan ya terkait hal ini gitu. Mungkin di daerah kawan-kawan sendiri terdapat beragam keunikan juga yang memang bisa dieksplor. Kalau di Kalimantan Tengah ya memang yang bisa diceritakan itu adalah tentang kekayaan hutannya, begitu kekayaan alamnya. Jadi itulah yang kemudian menjadi salah satu potensi yang dikembangkan oleh pemerintah. Seperti diceritakan Arif Muhammad tadi ya, bahwa tidak di semua tempat begitu, meskipun pada kondisi geografis misalnya sama-sama memiliki ragam hutan begitu ya. Nah, tetapi tidak semua tempat itu mengeksplornya dengan cara yang sama. Nah, itu yang perlu kita sharingkan hari ini terkait bagaimana sih pengembangan pariwisata yang ada di daerah kawan-kawan, terutama yang berbentuknya natural gitu, yang memang disuguhkan oleh. Mungkin ini akan menjadi lebih menarik ya, sehingga ketika nanti kawan-kawan ataupun kami berkunjung ke daerah kawan-kawan itu sudah mengetahui begitu. Kira-kira mau main kemana aja, ke daerah mana aja begitu. Mungkin bisa disaringkan begitu ya. Oke, silahkan yang lain. Ini mungkin silahkan Yen. Jenny. Silahkan. Oke, silahkan. Oke, mungkin silahkan Yen. Sudah terdengar ya suara saya ya? Mohon maaf Bu. Ya. Sudah terdengar Yen? Ya, di daerah Yani itu ada Puncak Bogor Bu. Puncak Bogor itu daerah wisata pegunungan yang masuk ke kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Kemudian? Nah, di puncak itu banyak bukit, terus udaranya itu sejuk.
Selain itu banyak tempat wisata juga. Apa aja tuh tempat wisata yang disuguhkan, Yan? Apa aja wisata yang ada di situ, Yan? Ada Taman Safari, juga ada Taman Nusantara. Di ini juga ada ya, kalau misalnya di Bandung gitu juga ada rumah-rumah kurcaci gitu kan ya, yang apa namanya, yang memang juga menjadi salah satu spot ataupun tempat buat apa namanya, buat wisata begitu ya, yang Iya, Bu. itu spesifikasi tempatnya di mana ya? Di daerah Bogor, Bu. Oh, di Bogornya. Bogor. Nah, itu jauh nggak sih kalau jarak tempuh gitu dari kota ke tempat-tempat wisata yang Yeni ceritakan itu jauh nggak? Tidak terlalu jauh, Bu, soalnya ada tol Jagorawi. Jadi yang dari luar kota itu bisa nyampe ke puncak itu sekitar 2 atau 3 jam. Jadi nggak terlalu jauh ya, cukup memakan waktu 2-3 jam. Dari Iya, itu Bu. dari luar kota atau memang dari Bogor? Dari luar kota. Kalau Yeni kan dari Sukabumi. Kalau Yeni kan dari Sukabumi. Nah, kalau dari Sukabumi pengen ke puncak itu sekitar 3 jam, Bu. Kalau memang macet. Berarti cukup lumayan lama juga gitu ya, cukup jauh juga kalau kita mendatangi tempat-tempat tersebut gitu. Iya, Bu. Kalau Yeni kan kuliah di Bogor. Nah, jadi setiap minggu itu ke puncak buat praktikum, Bu. Praktikum di lahan, mengolah lahan begitu, Bu. Di puncak itu selain memang tempat wisata juga diperuntukkan untuk apa namanya, semacam penelitian gitu, observasi. Iya, Kemudian observasi penelitian. ya berarti hampir sama begitu ya dengan apa yang ada di Tangkiling ini, bahwa spotnya memang bukan hanya sekedar untuk wisata begitu, tetapi juga untuk wilayah edukasi begitu ya, Yan. Ya, Bu. Apa aja sih kalau misalnya ini ya, penelitian kan banyak nih, biasa apa aja sih yang dilakukan begitu di sana itu, selain tadi misalnya mengobservasi lahan begitu dan lain-lain, itu apa aja yang dilakukan? Di sana juga ada, tapi bukan di puncaknya, Bu. Di sekitaran puncaknya itu ada Desa Megamendung. Nah, di situ ada Balai Pusat Pertanian. Seperti itu, Bu. Berarti memang ini ya, memang dibuka begitu untuk tempat pusat penelitiannya. Salah satunya tadi pusat pertanian begitu ya, penelitian Iya, pertanian. Bu. Untuk lahan sendiri tuh bagaimana yang kondisinya di sana itu? Kalau di sini kan ini ya, memang alam begitu yang menyuguhkan. Jadi pemerintah itu hanya menambahkan fasilitas sarana dan prasarana penunjang saja. Nah, di sana itu memang itu dibuat atau memang dari alam juga gitu. Kemudian di ini ya, dikelola oleh pemerintah sebagai tempat tadi observasi, penelitian, tempat pariwisata juga. Itu memang asli dari suguhan alam gitu ya, Yan. Yani mungkin sambil kendala jaringan kali ya, barangkali kawan-kawan. Ini ada nih ditambahkan oleh Tommy, kalau misalnya ke puncak sistemnya jalur bus itu padat ya. Jadi, ya lah, Bu, ya, mau ditambahin boleh, Bu? Iya.
Maaf Ibu Kan, tadi jaringan gangguan. Saya kan di Bekasi, Jawa Barat dan sama kayak Sukabumi, Jawa Barat. Untuk ke puncak sendiri pun kalau dari Bekasi itu kalau hari weekend itu ada tutup, sistemnya buka tutup Bu. Jadi kalau misal dari kota ke puncak itu harus misalnya sebelum jam 8. Kalau udah lewat jam 8 tuh kita udah nggak bisa naik ke atas soalnya emang jalur wisata banget ya. Jadi terbatas. Jadi cuma satu jalur udah gitu jalurnya sempit. Begitupun untuk turunnya kembali dibukanya lagi itu kayak sore gitu Bu. Apalagi kalau Jadi misalnya sangat akhir tahun gitu atau hari-hari libur besar gitu ya, pasti padat banget. Iya betul Bu, kalau hari weekend aja tuh dia udah padat, apalagi kalau hari raya besar, apalagi nanti tahun baru gitu. Terus di puncaknya itu ada wisata wisata yang menggunakan air dari gunung kayak curug gitu, terus dijadi kayak wisata kolam renang gitu Bu. Jadi airnya itu air alami dari gunung gitu. Itu memang suguhan alam begitu ya. Iya. Yang ada di Tangkiling itu sama seperti itu, karena memang tidak dibuat dan memang sudah ada dari alam. Iya dah. Sama ada lagi Bu, namanya Ciater gitu. Ciater itu terkenalnya dengan pemandian air panas. Jadi dia dari air gunung belerang gitu, alami, terus buat mandi panas gitu untuk pengunjung. Iya loh. Iya. Putus-putus suaranya Bu. Ya ini udah jelas. Iya, berarti ada pemandian air panasnya juga begitu ya di salah satu tempatnya. Itu beda nggak sih tempatnya sama yang puncak itu? Kalau ke puncak itu ada deket namanya Ciater. Sekitar berapa lama ya? Agak deket banget sih Bu, kayak beda jalur gitu. Kayak selisihnya dari puncak ke Ciater itu kayak sejam. Terus ada 2 pemandian Bu, satunya lagi tuh di daerah dekat Bandung. Dekat Bandung ada juga pemandian air panas. Kalau dari Jawa Barat sendiri terkenal wisatanya itu kebanyakan orang ke Bandung sama ke puncak Bu. Ya Ciater di Subang. Halo, suara saya terdengar? Ya terdengar Kang. Berarti sebenarnya sama ya seperti yang ada di Tengkiling gitu, bahwa spotnya dekat, tapi dia memiliki suguhan yang berbeda begitu ya di setiap bukitnya, begitu di setiap gunungnya. Mungkin kalau di puncak itu karena kondisinya lebih besar begitu secara kawasan begitu ya Kang. Sehingga Iya Bu, orang betul lebih Bu. ke puncaknya begitu. Iya Bu, betul. Dan itu kenal banget ya kalau misalnya di akhir tahun gitu, pasti yang di pemberitaan terkait puncak gitu isinya. Iya Bu, sering banget dipadatnya. Terus juga biasanya kalau musim dingin kayak gini Bu, banyak orang Arab. Musim dingin. Ya musim dingin. Musim hujan. Kalau musim hujan, musim dingin itu kayak banyak wisatawan dari Arab gitu datang gitu. Karena mau merasakan langsung ya bagaimana suasana begitu. Nah itu iya, pandemi seperti ini begitu, apakah polanya itu berubah atau masih aja gitu, tapi ada ketentuan-ketentuan tersendiri? Kalau seperti diketahui kalau COVID ini banyak batasannya ya. Jadi kalau waktu COVID yang tergantung kayak kemarin lagi pandeminya lagi naik gitu, jadi ada batasannya Bu, ketentuan. Jadi kayak misalnya lagi nutup gitu. Tapi kalau sekarang sepertinya udah buka sih Bu. Tapi dengan protokol. Dengan syarat juga. Karena di beberapa tempat sudah ini ya, kalau untuk di Pulau Jawa begitu memang sudah tempat-tempat wisata itu sudah mulai dibuka ya, karena memang sudah levelnya rendah ya. Iya Bu, di Jawa sendiri level 2 ya Bu. Jadi emang udah banyak yang dibuka gitu Bu. Sekolah pun udah banyak yang tatap muka juga gitu. Sudah ada yang masuk ya. Kalau di Kalimantan itu ada progres sih untuk mengarah ke situ begitu, karena ini ya pada levelnya juga masih level tinggi. Terus juga tempat-tempat wisata yang ada seperti ini juga masih banyak yang belum dibuka begitu, kecuali ada tempat-tempat wisata yang memang
dimiliki secara pribadi, karena kalau pribadi itu kan pengelolaannya berbeda begitu dengan apa yang dimiliki oleh pemerintah, sekalipun juga sama punya batasan, karena kan kalau punya ini ya punya individu begitu, punya satu organisasi atau golongan itu biasanya tempatnya terbatas begitu kan, luasan wilayahnya terbatas, sehingga jadi masih bisa begitu untuk melakukan pemantauan. Nah, mungkin salah satu alasan juga kali ya kenapa tidak dibuka begitu yang punya pemerintah, karena memang secara kawasan itu cukup luas sekali. Jadi untuk memantau mungkin lumayan sulit begitu, sehingga itu ya menjadi keterbatasan. Termasuk kemarin kita di Arboretum ya, sebenarnya kita memang mau explore banget gitu apa sih yang ada di dalamnya. Tapi ya karena memang keterbatasan, jadinya kita tidak bisa lebih dalam lagi begitu mengulik apa yang ada di situ. Oke, terima kasih ya Majen tambahannya. Ada lagi? Ya, terima kasih kembali, Bu. Oke, yang lain mungkin boleh. Nih, yang dari Sumatera ada? Sumatera hadir. Siapa sih di Sumatera selain aku? Udah tahu aku. Ada ya. Padahal itu kita berharap gitu ya, biar ada yang menceritakan kalau ekstrimnya di sini tadi tuh ada beruang begitu. Kita tuh pengen banget gitu ya menceritakan tentang si harimau nih. Ya, di daerah saya masih ada, Bu, harimau sama beruang madu. Oh, masih ada. Boleh deh sharing sedikit. Sama buaya ya. Kalau buaya itu nggak ada, Mas. Tapi kalau harimau, beruang madu itu di hutan-hutan masih ada. Kemarin aku nggak pernah lihat sih kalau untuk beruang. Tetapi pernah dapat cerita dari guru waktu panen sawit gitu. Nah, ini kan beruang itu kan bisa berdiri ya. Jadi beruang itu dilihat sama guru itu dia lagi berdiri jalan gitu pakai 2 kaki. Terus guru aku tuh ngendap-ngendap gitu kan takut juga gitu kalau diserang sama beruang gitu. Walaupun beruang madu itu nggak segede beruang grizzly. Tapi Sama katanya guru. itu ya Gimana, Bu? kalau beruang itu nggak bisa kaget gitu ya. Kalau dia kaget tuh biar sejinak-jinaknya tetap ini gitu namanya binatang buas kan ya. Pasti keluar kebuasannya gitu karena merasa terancam. Kurang tahu juga sih, Bu. Tapi ceritanya dari guruku waktu itu yang udah almarhum juga. Ada balok kayu gitu, Bu. Balok kayu tuh kayu yang gede gitu. Kan posisi guruku itu ada di bagian atas kan kayak tebing gitu. Nah, sama guruku didorong gitu. Sampai karena beruangnya habis itu lari. Terus nggak dikejar gitu kan, kaget tuh beruangnya. Nah, beruangnya kaget, buat kalau nggak salah kalau bukan kaget itu jatuh gitu gara-gara kena. Akhirnya lari gitu. Itu untuk beruang madu memang masih banyak di sini. Apalagi di hutan-hutan, walaupun itu kebun ya, bukan hutan alami gitu, kayak kebun sawit gitu. Mungkin masih bisa nemu, kalau enggak itu nemunya itu kijang, rusa itu masih ada. Kalau harimau itu sesekali gitu. Paling banyak mungkin di area udah ngarah ke utara gitu, di area Suluma. Karena di Suluma sendiri itu memang sepanjang jalan itu kalau orang nggak tahu itu cuma hutan aja yang orang lihat dan rumahnya itu cuma di pinggir jalan. Padahal kalau dilihat geografi Suluma itu masuk ke dalam, masuk hutan itu nemu masih banyak itu babi hutan lah ini. Dia yang lihatnya itu apalagi tuh sigung itu juga, walaupun kadang orang cuma nemu baunya aja gitu. Berarti Gimana, Bu? masih ada berarti ya. Kalau itu kan kayak cerita nenek moyang banget gitu ya, kayak nenek-nenek zaman dulu gitu. Suka nyeritain tapi nggak pernah nemu binatangnya. Kalau di sini memang masih ada harimau, tapi memang kayak masuk ke dalam gitu loh, Bu. Dan biasanya kalau orang ke hutan nih, udah mau maghrib, itu kalau ada suara monyet, itu pasti langsung balik gitu, Bu. Biasanya mereka ngelihat harimau biasanya, jadi buru-buru balik. Karena di hutan di Sulma sendiri itu rumah-rumah masih banyak yang model panggung, masih banyak rumah panggung di situ. Kalau di sini udah banyak yang
nyampe tanah gitu. Kalau di seluruh daerah Seluma itu masih banyak rumah panggung, apalagi dusun-dusun. Karena Kalau kawasannya di masih ya. Kalau di kalau di Sik tempat biasa. saya ini aja, Bu. Ini di samping rumah saya masih sering monyet. Banyak monyet di sini yang sering-sering muncul, yang sering nyuri buah, sering maling pisang di belakang rumah itu masih ada. Berarti memang kawasannya masih kawasan hutan begitu ya di daerah situ. Iya, Bu, masih banyak hutannya. Malah di sini kalau biasanya orang gembar-gembor kan, kalau hewan itu harus dilindungi. Nah, kalau orang di sini siapa sih yang mau nembakin itu monyet itu ganggu. Malah malah masyarakatnya yang terganggu ya karena memang populasi mereka masih asri gitu, masih banyak ditemukan gitu ya. Masih banyak banget, Bu. Kemarin sempat turun populasinya. Itu orang-orang pada senang. Terus tiba-tiba dia populasinya naik lagi. Itu sambil gendong anak gitu kan. Kalau monyet itu warnanya masih coklat-coklat kayak gitu. Masih digendong sama emaknya. Yang jantannya tuh gede. Itu sering banget itu ganggu-ganggu. Kadang loncat-loncat di atap rumah itu sering di sini. Oh, berarti memang ini ya kawasannya begitu memang masih cukup asri banget di kawasan itu ya. Jadi memang mereka itu masih pada posisi populasi yang seharusnya begitu. Jadi memang hidupnya memang masih tidak terganggu dan tidak terlalu terjamah oleh manusia ya. Bahkan kita yang merasa terganggu begitu ya di orang-orang di lingkungan situ khususnya begitu ya. Oke, Bu. Di sini malahan ngarepnya banyak yang berburu gitu. Oke, tapi itu ya salah satu wujud begitu bahwa masyarakat di situ memang menghargai alam begitu dengan tidak mengganggu meskipun kita merasa terganggu begitu, tapi tidak berusaha untuk merusak ibaratnya populasi yang ada di situ begitu. Nah, itu salah satu bentuk juga perwujudan bahwa kita dengan lingkungan itu masih bersahabat begitu meskipun karena memang berbeda ya frekuensi kehidupan manusia dan binatang begitu tentu akan ada ganggu ya, tetapi memang begitulah seharusnya begitu manusia dan alam itu saling bersahabat. Nah, seperti di sini juga seperti yang kawan-kawan dengar ya, bahwa memang suasananya itu alam banget begitu. Jadi ketika orang-orang yang di kota yang misalnya kayak di Palangkaraya begitu seperti yang diceritakan tadi sama ini, ketika orang-orang kota gitu ya dengan kepenatan pekerjaan begitu, kemudian dengan rutinitas yang padat gitu ya. Lalu kemudian ada waktu luang, nah maka berkunjung ke tempat-tempat seperti ini menjadi salah satu pilihan begitu yang memang diperlukan ya oleh manusia untuk mendukung, mensupport begitu di dalam keseimbangan apa yang dibutuhkan oleh manusia karena kan kita perlu refreshing, kita juga perlu penenangan begitu sehingga apa yang disuguhkan alam itu menjadi salah satu spot pilihan begitu. Makanya pemerintah itu berusaha untuk masih ya mengelola dengan sebaik mungkin, merawat begitu, menjaga apa yang disuguhkan alam itu sehingga apa yang menjadi kekayaan itu tidak habis, tidak rusak di gerus waktu begitu ya. Ya mungkin Arif, terima kasih atas sharingnya. Udah ya kita ceritain tentang harimau berarti lengkap nih begitu. Nah kalau misalnya tentang beruang madu begitu, karena memang kawasan di Kalimantan Tengah ini sendiri berkaitan ya dengan yang kemarin diceritakan begitu dengan orang hutan itu di Kalimantan Tengah itu juga banyak begitu yang sekarang masuk ke kawasan penduduk beruang-beruang itu terutama beruang madu karena memang daerah-daerah lahan hutannya itu mulai digantikan begitu dengan berdirinya beberapa perusahaan. Nah, kemudian itu juga menjadi pengaruh begitu terhadap ekosistem yang ada di alam itu sehingga sering sekarang malah dilihat begitu dijumpai ada beruang masuk ke kawasan masyarakat
karena memang mereka ini ya ketika merasa wilayahnya begitu terancam, lalu mereka mencari tempat. Nah, tidak jarang itu juga masuk ke kawasan tempat tinggal manusia begitu. Ini yang kemudian menjadi salah satu perhatian sebenarnya yang harus kita jadikan di dalam agenda kehidupan kita untuk menjadi perhatian begitu, untuk memberikan sumbangsi apa sih yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan begitu ya untuk tetap adanya kelestarian alam itu, karena kita membutuhkan sekali begitu keseimbangan ini. Kalau kita melihat ya, kalau di ekosistem itu begitu saling keterkaitan antara satu dan yang lainnya, sehingga itu perlu adanya keseimbangan. Nah, mungkin di populasi seperti yang diceritakan Arif tadi bahwa populasi monyetnya begitu bisa turun naik. Nah, itu mungkin juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan tadi begitu, karena di hutan khususnya mereka itu kan berdasarkan sistem hutan begitu, ada jaringan di mana di dalam ekosistem itu sendiri biasa saling ini ya, saling mempengaruhi begitu. Jadi ada pemangsa, kemudian ada yang dimangsa begitu. Nah, ini yang kemudian ketika membludak berarti ada ketidakseimbangan yang terjadi di dalamnya, sehingga itu yang mengakibatkan hal itu terjadi begitu. Oke, mungkin yang lain bisa sharingnya. Siapa nih? Andini mungkin, silahkan Andini. Andini, silahkan. Ya Bu, kalau di kota sendiri kan nggak ada hutannya Bu. Jadi kita bedanya kalau di Kalimantan dia udah ada alam sendiri lalu pemerintah memanfaatkan itu. Kalau di sini kita membuat alam itu sendiri gitu Bu, kayak Ragunan. Di sini kan ada Ragunan Bu. Nah di sini Ragunan itu dibuat sendiri gitu, dibuat oleh pemerintah gitu, dengan lingkungan yang sudah mereka kondisikan dengan hewan-hewannya kayak gitu. Dan kalau sepengalaman saya waktu ke Ragunan itu emang nuansanya hutan sih Bu, sekalipun dia ada di Jakarta. Lalu untuk hewan-hewannya lengkap, bisa dibilang lengkap, ada beruang, ada buaya, dan mungkin karena emang itu kebun binatang kali Bu, jadi dia banyak hewan. Dan kalau nggak Ragunan ada Taman Safari Bu. Taman Safari itu ada di Bogor. Iya, kalau di Jakarta juga ada Pulau Seribu penangkaran hiunya Bu. Cuman kayaknya nggak terlalu tereksplor sama saya Bu. Oke, karena memang secara kawasan begitu ya, tidak menyajikan begitu ya Andini. Kalau misalnya kita di Jakarta kan kita ketahui begitu itu pusat perekonomian yang tentunya secara kawasan juga tidak terlalu luas, berbeda dengan Kalimantan ya, tentu dimanfaatkan orang begitu untuk lahan-lahan hunian jadinya ya. Tapi pemerintah juga tidak berhenti dengan kondisi itu, sehingga dibuatlah tadi Ragunan itu begitu, sehingga tetap menghadirkan nuansa-nuansa alam ya yang bisa dieksplor begitu. Oke, mungkin terima kasih Andini. Silahkan yang lain. Siapa nih? Jordi mungkin, silahkan Jordi. Ini tadi kan diceritain ada pemandian air panas begitu ya. Kalau di Kalteng kan tidak ada, di Kalsel mungkin ini ya ada begitu. Mungkin bisa sharing ya Jordi. Tes apa suara saya kedengaran Bu? Ya masuk.
Ya Bu, kalau di Kalimantan Selatan sendiri untuk pemandian air panas kita ada di daerah Loksado tuh Bu, di daerah luar kota Bu. Perjalanan dari Banjarmasin itu memakan waktu kalau lancar, alhamdulillah nggak ada hambatan sekitar 4 jam perjalanan Bu. Di situ fasilitasnya lengkap Bu, karena sudah pemandiannya itu sudah dikelola oleh pemerintah Bu, jadinya itu pemandian air panas itu sudah kayak kolam, jadi kayak bentuk kolam renang gitu Bu, jadi nggak masih alam gitu. Alamnya masih ada tapi untuk tempat pemandiannya itu sudah dibentuk kolam renang Bu, dan di situ itu lengkap Bu, ada villa, ada resort, ada hotel juga Bu, sama hotel juga. Untuk kalau di Kalimantan Selatan sendiri kan sama kayak hampir sama kayak Kalimantan Tengah kayak Bu, masih daerah hutan rawa gitu kan ya Bu. Iya betul. Saya kemarin pernah tuh nyobain yang di Loksado, yang di air terjunnya itu lumayan besar juga ya. Jadi Ya Bu. impactnya. Lagi Bu, bingung Bu. Yang bisa nih, kalau di Kalsel sendiri kan banyak ya, termasuk juga kemarin tuh beberapa pantai gitu ya di Kalsel itu banyak begitu suguhan-suguhan yang bisa ditampilkan juga, karena memang geografis ya, memang di apa ya tempatnya begitu sisinya laut, sebelahnya juga perbukitan begitu ya, karena di Kalimantan itu gunung ya, tetapi bukit ya sebenarnya, karena kalau misalnya di gunung-gunung itu ya pastinya seperti yang ada di Pulau Jawa, tinggi-tinggi. Nah bedanya di kita itu di Kalimantan khususnya itu kan terdapatnya bukit-bukit saja sebenarnya, tapi di orang Kalimantan tuh menyebutnya gunung gitu, biar berasa juga gitu ya punya gunung, tapi di sini lebih kepada bukit-bukit sih, makanya ini salah satunya adalah Bukit Tangkiling begitu, karena pada porsi ya, pada porsi ketinggian dan lain-lain itu kan berpengaruh terhadap penentuan bahwa itu gunung atau bukit gitu. Kalau di Kalsel sendiri masih banyak kan ya terdapat bukit-bukit gitu yang memang ini. Banyak Bu, malah makin berkembang Bu bukit-bukitnya Bu. Yang paling saya ingat itu yang paling biasa sering saya kunjungi itu bukit apa itu namanya, Bukit Mawar di Desa Kiram itu Bu. Itu dulu cuman kayak bukit tandus gitu aja Bu, sekarang sudah bagus gitu Bu, apalagi kan sekarang dikelola pemerintah dan baru aja kemarin jadi itu wisata Desa Kiram gitu Bu. Itu cukup terkenal juga ya, sekarang lagi populer gitu kalau di Kalsel ya. Ya Bu. Ada juga nah kalau ya, Bu. Kalau sebelum perjalanan ke desa atau Bukit Mawar itu kan Bu ada pertigaan kan Bu. Nah kalau ke belokan ke bukit atau desa Bukit Mawar atau Desa Kiram kan Bu, kalau belok kiri itu kita ke air terjun Janda Beranak 3 Bu namanya Bu. Nah Bu, putus-putus Bu suara Ibu. Itu baru ya, yang air terjun Beranak 3 itu? Kurang tahu saya Bu, baru atau lama Bu, tapi saya baru tahunya juga beberapa waktu terakhir ini Bu. Ya, ada pelangnya gitu. Ya. Kalau di sana itu kan masih banyak ya yang bisa dieksplor begitu, karena juga kawasan Kalimantan Selatan itu juga cukup besar gitu ya, terutama wilayah-wilayah di Kalimantan itu yang memang karena space-nya itu cukup besar begitu, sehingga itu menyuguhkan beragam keindahan alam yang memang dari alamnya begitu. Belum lagi kalau di ini ya terdapat beberapa spot-spot wisata begitu, bahkan di kota juga ada ya. Jadi kalau misalnya di Kalsel itu yang Pasar Terapung itu kan memang menjadi ikonik banget kalau kita ngomongin kota Kalimantan Selatan. Ya Bu. Yang paling terkenal itu di Sungai Barito sih Bu, yang maksudnya terkenal sama paling yang sudah satu-satunya aja, kalau yang lainnya kan sudah pada bubaran Bu. Iya, itu bertahannya dari zaman dulu begitu. Di Sungai Barito itu aja Bu. Oke, terima kasih ya Jordi atas sharingnya. Mungkin yang lain silahkan. Apa lagi nih? Irfan deh, Muhammad Irfan, silahkan. Baik, Bu. Apakah suara saya terdengar? Ya, jelas. Jadi di daerah saya itu ada pegunungan
yaitu terletaknya di daerah Wonosalam. Di situ juga ada bukit namanya Seloringgit. Jadi asal mula nama bukit tersebut berasal dari selo itu batu, ringgit itu wayang, Bu. Jadi diambil dari salah satu batu yang berbentuk wayang. Diambil dari situ. Terus sekarang juga ada wisata waterpark, terus sama kayak balai tani. Untuk di Jombang sendiri juga ada banyak wisata candi juga sih, Bu. Terus kayak air mancur, air terjun itu ada, dan juga masih banyak juga ada kayak monyet-monyet yang seperti dibilang Mas Arif tadi. Dan di situ monyet itu tidak teratur, Bu. Jadi masuk ke jalan-jalan ngambil kayak ya pengunjung kayak bawaannya pengunjung makanan, pisang itu masih banyak monyet-monyet yang nakal. Terus di alasnya itu masih terdapat macan lembah. Dan itu macan lembah sendiri itu teman saya pernah bilang kalau pernah menjumpai. Kalau saya sendiri masih belum. Berarti lengkap ya kalau kita ngomongin satwa hari ini ya, bahwa selain ada harimau tadi itu juga ada macannya begitu ya. Itu masih kawasan hutan tidak sih apa posisi lingkungan di situ begitu? Itu masih kawasan hutan, Bu. Hutan pohon karet. Berarti dia ini ya, apa namanya, yang memang kawasan punya masyarakat atau memang itu lahan saja begitu milik negara? Itu lahan milik negara, Bu, di pegunungan. Oh, di pegunungan. Apalagi tuh yang kira-kira bisa di-sharingkan Irfan yang ada di situ begitu. Berarti kawasannya juga cukup ini ya, cukup masih asri berarti ya kalau kita mendengar cerita yang Irfan sampaikan begitu, bahwa masih monyet pun masih bertebaran begitu, masih banyak yang berkeliaran. Nah, saya tuh terlewat kemarin ya ketika di ujung Pandaran itu juga masih sama seperti yang Irfan ceritakan begitu atau yang Arif ceritakan. Ada kawasan yang memang ini ya rawan sekali begitu dengan monyet itu karena memang mereka ini hidupnya bebas begitu. Jadi perbatasan seperti yang saya ceritakan ya bahwa ada dua pantai yang sebenarnya bisa dieksplor begitu ketika kita main ke Sampit itu. Nah, ada salah satunya kan ujung Pandaran. Nah, satunya lagi tuh ada laut yang saya sampaikan begitu, Laut Seruyan itu dia berbatasan sebetulnya, tetapi untuk melewati itu ada memang kawasan yang ini ya dihuni oleh banyak sekali monyet. Bentar ya, lagi azan.
Oke, mohon maaf kawan-kawan, terpotong aja nih sebentar gitu ya, karena suaranya juga cukup keras, jadi tidak terlalu terdengar. Mungkin yang lain boleh nih menambahkan. Putri mungkin, silahkan Put. Suara saya terdengar ya? Iya, Ibu. Kalau di Malang sendiri yang di rumah saya, itu kalau hutan yang benar-benar apa? Yang benar-benar dirawat itu udah jarang ya, Bu ya. Soalnya kayak nggak ada yang ngurusin gitu loh, Bu. Tapi kalau di Batu itu masih banyak hutan yang sampai jadi tempat wisata. Terus yang benar-benar dirawat gitu. Jadi masih bisa lihat ada hewan-hewannya gitu loh, Bu. Hewan asli dari sananya. Terus ada pemandian air panas juga di Batu, di apa namanya? Cangar. Itu namanya. Ya berarti ada juga begitu ya, meskipun tidak terlalu dekat begitu ya dengan pusat kota, karena memang ini juga ya itu juga kawasan yang memang sudah dipergunakan begitu untuk lahan hunian, karena memang juga spesnya kecil ya, tidak terlalu besar begitu untuk keseluruhan wilayah yang ada, sehingga memang tentunya begitu kawasan-kawasan hutan itu memang kawasan-kawasan yang ini ya masih penduduknya begitu, terutama jumlah penduduk itu masih sedikit, dan luas wilayahnya juga masih luas begitu. Mungkin terima kasih Putri sharingnya. Selanjutnya mungkin Anissa, silahkan Anissa. Anissa ada? Suara saya apakah masih terdengar? Masih, Bu. Oke, ini nih ya, kawan-kawannya sudah ada keluar begitu, mungkin jaringan dan lain-lain. Oke, karena memang sudah ya waktu serta sudah azan juga di sini, begitu untuk pertemuan hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita bertemu lagi di kegiatan selanjutnya sesuai dengan apa yang sudah kita jadwalkan ya. Nah, mungkin nanti untuk tugas silahkan kawan-kawan kerjakan begitu, nanti bisa kita share melalui ya, bisa lebih dalam gitu, apa sih yang dimiliki masing-masing begitu, sehingga nanti tonton bisa tambahkan tuh di tugasnya begitu, nanti gambar-gambar apa sudah naik begitu. Nah, jadi itu terkait yang tugas hari ini ya. Jadi silahkan kawan-kawan explore begitu. Nah, nanti juga sampaikan ke kawan-kawannya kalau ini juga ada giveaway-nya. Jadi kita kumpulin dulu, nanti kita umumin
Nah, jadi siapa yang paling ini ya, nanti dari hasil explore itu, nanti kita akan kasih giveaway lagi. Nanti untuk giveaway nanti dikirimkan. Nah, teknisnya kawan-kawan bisa ini ya, bisa kawan bisa tandai di IG dulu, nanti di akhir perkuliahan kita akan dikirimkan keseluruhan. Oke, baik. Ada yang perlu ditanyakan lagi kawan-kawan terkait tugas? Maaf Ibu, tadi terputus-putus. Itu jadi bikin video gitu Bu? Enggak. Segmen aja, tapi kalian explore gitu. Ceritakan di kawasan kalian, potensi wisata, kemudian suguhan-suguhan yang ada terkait isu-isu itu begitu. Yang bisa menggambarkan daerah kawan. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Itu masukkan gambar, begitu. Kemudian peta misalnya juga boleh, sekreatif kalian. Lagi. Akan ini ya, akan diberikan giveaway bagi yang ini ketika ekspor memang tinggi itu sertifikatnya, kemudian juga kreatif begitu untuk kita adakan di sini. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan terkait tugas, nanti bisa dikoordinasikan ya melalui grup WA begitu, atau nanti bisa komen pada diktinya terkait kegiatan hari ini. Nah, terkait komentar juga nanti itu menjadi salah satu penilaian yang untuk kegiatan hari ini. Silakan tinggalkan komentar di pada dikti begitu di modulnya agar bisa terbaca kegiatan kita hari ini. Baik, terima kasih banyak kawan-kawan atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kendala yang terjadi, hal-hal yang tidak berkenan. Begitu sekali lagi, semoga kita selalu disehatkan, bisa bertemu lagi di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Baik, kita akhiri pertemuan ini dan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.